Semakin berkembangnya zaman budidaya belut kini mulai dilirik oleh sebagian orang. Belut sekilas mirip ular namun dia merupakan ikan favorit banyak orang dari anak kecil sampai orang tua karena gurih dagingnya. Dari segi permintaan market, belut juga terbilang bernilai ekonomis bahkan kini juga bisa diekspor ke mancanegara. Adanya konsumsi tinggi itu ditambah belut mudah untuk dipelihara dan ketika dijual dapat meraup keuntungan besar ternyata menarik banyak orang membuka bisnis belut. Belut sangat kaya akan gizi yang dapat bermanfaat bagi tubuh. Karena banyak sekali gizi yang terkandung di dalam belut, maka sudah banyak orang yang mencarinya untuk dikonsumsi. Usaha budidaya pembesaran belut merupakan salah satu usaha alternatif untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin tinggi atas daging belut yang bergizi tinggi. Usaha budidaya belut juga sangat mudah untuk dilakukan dan dapat menyesuaikan dengan kondisi lahannya. Usaha budidaya belut menjanjikan keuntungan besar bagi pelaku usahanya. Belut juga memiliki potensi yang besar untungnya. Untuk mendapatkan keuntungan dalam budidaya belut, maka peluang ini harus dilakukan dengan baik dan benar. Namun, sebelum membahas budidaya belut, sebaiknya kita simak peluang dan keuntungan yang bisa didapatkan dari budidaya belut. Ada beberapa keuntungan yang bisa Anda dapatkan ketika membudidayakan belut. Dilihat dari market konsumen. Budidaya belut termasuk dalam jenis ikan tawar yang pasar nasional maupun internasionalnya masih sangat terbuka lebar. Belut atau jenis ikan ini memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi sehingga bisa diterima oleh pasar dengan baik dalam bentuk masih fresh atau segar maupun dalam bentuk olahan. Budidaya belut menjadi komoditas ekspor. Potensi budidaya belut untuk ekspor sangat menjanjikan karena permintaan global yang tinggi dan harga jual yang jauh lebih tinggi dibandingkan pasar lokal, terutama untuk produk olahan. Pasar ekspor utama meliputi negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok, yang membutuhkan belut segar maupun olahan seperti sosis atau abon belut. Keunggulan budidaya belut meliputi modal yang relatif rendah, kemampuan adaptasi di lahan sempit, dan nilai ekonomi yang tinggi, namun membutuhkan strategi yang matang, penyiapan kualitas sesuai standar ekspor, dan kepatuhan pada regulasi. Keuntungan budidaya belut untuk ekspor. Harga jual tinggi. Harga belut untuk pasar ekspor bisa beberapa kali lipat lebih tinggi dibandingkan pasar lokal, terutama untuk produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih besar. Permintaan global. Terdapat permintaan tinggi dari pasar internasional, terutama dari Asia Timur, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, baik untuk belut segar maupun produk olahan. Variasi produk. Selain belut segar, produk olahan seperti sosis, abon, bakso, dan keripik belut juga diminati dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Potensi keuntungan besar. Bisnis ekspor belut bisa menjadi ladang cuan yang stabil dan berjangka panjang jika dikelola dengan serius, terbukti dari potensi pendapatan yang bisa mencapai puluhan juta rupiah dalam sekali panen. Dalam budidaya belut setidaknya menyiapkan wadah seperti kolam terpal atau drum dan menyiapkan media yang sesuai, misalnya, lumpur, gedebok pisang, dan kotoran hewan jerami. Setelah media siap, pilihlah bibit belut berkualitas yang lincah, sehat, tidak terluka, dan berukuran seragam. Persiapan wadah dan media. Wadah, pilih wadah yang bersih, bisa berupa kolam terpal, drum, atau ember. Untuk pemula, kolam terpal atau drum adalah pilihan yang mudah. Media, untuk kolam lumpur campurkan lumpur, gedebok pisang, kotoran hewan, kohe, dan damen, jerami padi, dengan perbandingan tertentu. Lumpur, sebagai tempat tinggal belut. Gedebok pisang, menjaga suhu tetap lembab dan dingin. Kotoran hewan, menghasilkan cacing dan jentik sebagai makanan alami. Damen, menjaga media tetap gembur dan tidak kering. Pemilihan bibit belut. Kualitas, pilih bibit yang lincah, sehat, tidak ada bekas luka, dan ukurannya seragam, sekitar 10 hingga 12 cm. Ukuran seragam, ini penting untuk mencegah belut besar memangsa belut kecil. Sumber, dapatkan bibit dari supplier terpercaya, toko perikanan, atau bisa juga dari hasil tangkapan di sawah. Penebaran dan perawatan. Penebaran, tebarkan bibit belut secara hati-hati ke dalam media yang sudah disiapkan. Sesuaikan kepadatan bibit dengan ukuran wadah. Pemberian pakan, berikan pakan berkualitas secara rutin dan jangan sampai terlambat,
terutama jika menggunakan kolam tanpa lumpur. Langkah selanjutnya. Pindah wadah. Jika belut sudah membesar, pindahkan ke wadah yang lebih besar agar mereka memiliki ruang yang cukup. Pantau dan rawat. Lakukan pemantauan secara rutin untuk memastikan kesehatan belut dan kondisi air tetap stabil. Hama dan penyakit. 1. Hama pada belut adalah binatang tingkat tinggi yang langsung mengganggu kehidupan belut. 2. Di alam bebas dan di kolam terbuka, hama yang sering menyerang belut antara lain berang-berang, ular, katak, burung, serangga, musang air, dan ikan gabus. 3. Di pekarangan, terutama yang ada di perkotaan, hama yang sering menyerang hanya katak dan kucing. Pemeliharaan belut secara intensif tidak banyak diserang hama. Penyakit yang umum menyerang adalah penyakit yang disebabkan oleh organisme tingkat rendah seperti virus, bakteri, jamur,